ini adalah orang-orang yang memiliki passion di bidang penelitian. Jadi saya harap teman-teman bisa konsisten untuk bisa supaya bisa mencapai goals-goals yang ingin teman-teman capai nantinya. Begitu, mungkin bisa next, panitia. Oke, sebelum kita start, let make it clear first. Apakah suara saya terdengar? Tadi seperti Dr. Sheila bilang bergema lagi ya, Dok. Sekarang sudah tidak. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada kendala teknis atau teman-teman dan dokter. Oke, next slide. Kita akan make it clear dulu sebelum kita masuk dalam systematic review. Kita perlu tahu istilah namanya evidence-based medicine, EBM ya, seringkali kita gaung-gaungkan ketika tutorial begitu ya. EBM itu apa sih? EBM adalah sebuah konsep teman-teman, sebuah konsep untuk seorang tenaga profesional kesehatan itu tertanam dalam hati dan pikirannya masing-masing supaya ketika membuat sebuah keputusan klinis itu berdasarkan dari bukti ilmiah yang kuat. The consensus, explicit, and judicious use of current-based evidence in making decisions. Lalu ada juga istilah namanya evidence-based practice atau IBP, adalah sebuah step atau proses untuk pengimplementasian dari EBM itu sendiri. Jadi ada 5 langkah penting untuk healthcare professionals itu melakukan mengaplikasikan dari EBM. Ada 5A, asking, acquiring, apprise, applying, dan juga audit. Asking, kita harus membuat sebuah pertanyaan klinis yang misalkan ada pasien datang nih, aduh dokter aku mengalami nyeri di bagian leher, gitu. Kita mikir apa nih ya kira-kira nyerinya? Oh, tension type headache misalkan. Oh, obatnya apa nih? Nah, kita membuat sebuah review question di sana. Lalu kita mencari artikel itu, acquire. Kita mencari artikel-artikel dengan bukti ilmiah, kira-kira apa yang paling tepat untuk bisa mengobati pasien nyeri leher itu. Lalu kita sudah menemukan nih sekian banyak artikel yang kita temukan, kita harus melakukan critical appraisal atau memastikan bahwa studi yang kita temukan itu valid untuk diimplementasikan nantinya. Lalu langkah berikutnya adalah apply atau menerapkan artikel yang kita temukan tadi ke dalam sebuah praktek klinis. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau audit dari hasil itu berupa menilai beberapa outcome yang akan muncul dari pasien itu. Jadi 5 langkah ini merupakan langkah wajib dan teman-teman semua ya, untuk kita bisa mulai mempelajari yang mungkin nanti akan mau koas atau akan mengambil Sumpah Dokter, nantinya akan berkutat dengan dunia 5 ini tadi, untuk kita bisa memastikan keputusan klinis kita sesuai dengan evidence base. Dan ada juga istilah piramida evidence, itu yang paling bawah adalah expert opinion teman-teman, dan yang paling tinggi adalah meta analisis, di bawahnya ada systematic review. Jadi sebenarnya expert opinion pun itu berada di pada lingkup evidence yang paling bawah gitu, dan meta analisis dan systematic review adalah yang paling atas, sehingga kita bisa bayangkan apabila kita sebagai student saja sudah bisa terlatih membuat systematic review, kita bisa bayangkan bagaimana bervalue-nya kita sebagai seorang medical students in the future dan juga dokter in the future untuk bisa membuat artikel-artikel dan juga penelitian di kemudian hari yang sangat berkualitas. Begitu. Jadi sangat luar biasa sekali SRCR bisa mengadakan pelatihan ini supaya teman-teman semua bisa terbiasa untuk menilai sebuah kondisi klinis itu dengan evidence-based practice dan juga evidence-based medicine. Oke, bisa next slide, panitia. Ya, next slide. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya adalah what is a systematic review? Jadi systematic review adalah sebuah artikel review yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kualitas itu didasarkan dari apa? Karena tadi kan piramida evidence-nya systematic review yang paling tinggi. Yang membedakan systematic review dengan artikel review lainnya atau traditional review ataupun narrative review adalah, ini mungkin kebablasan PPT-nya bisa dikembalikan di slide satu sebelumnya. Jadi memang systematic review adalah artikel review yang memiliki kekuatan robustness yang sangat kuat gitu, karena kita mengeksplisitkan segala metode dan juga hasil tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu. Bahkan kalau seringkali kalau teman-teman juga melihat jurnal-jurnal itu, ketika ada manuskripnya juga ada supplementary materials yang di sana juga mencantumkan beberapa data yang menunjang dari artikel utama itu. Jadi systematic review is a high quality literature review that is characterized by a methodical, replicable, and transparent approach
It is a review of a clearly formulated question. Jadi ada formulasi review questions yang sangat penting di sini nanti akan saya jelaskan, dan juga harus mengeksplisitkan segala metode dan juga results yang akan disampaikan pada pembaca nantinya. Ini saya temukan ada sebuah artikel menarik sekali untuk bisa teman-teman baca nantinya dari Annual Reviews yang berjudul How to do a Systematic Review, a Best Practice Guide for Conducting and Reporting Narrative Reviews, meta-analisis dan juga metasintesis dari Sidawai 2019. Bisa next, PPT. Berikutnya terkait dengan systematic review itu komponennya apa saja untuk bisa membuat sebuah systematic review ini kuat seperti itu. Jadi ada berbagai komponen, termasuknya adalah harus ada comprehensive, harus ada explicit, lalu ada high quality, dan juga less bias. Nah, komponen ini harus ada dimiliki oleh artikel systematic review yang teman-teman buat dan kita semua buat nantinya. Why systematic reviews are best for EDP? Yang pertama adalah systematic review itu memiliki kualitas yang sangat tinggi dan juga more comprehensive dan less bias. Yang kedua, high quality and transparency of systematic review itu dimaksudkan untuk bisa relatively safe bet di academic markers dan juga journal peer reviewers, dan juga inclusion kriteria dan juga beberapa PCOS dan juga clinical question tadi harus didescribekan secara eksplisit seperti itu. Sehingga yang akan saya sampaikan nanti adalah 4 poin ini yang saya breakdown menjadi beberapa langkah membuat systematic review akan diperdalam oleh Dr. Brigita nantinya. Mungkin bisa next PPT teman-teman. Oke, making systematic review that can be suitable for evidence-based practice. Step 1, make sure your systematic review considered as a high-quality article. Jadi teman-teman yang sebelum melangkah ke sini, teman harus paham bahwa systematic review itu nggak semuanya good gitu. Kalau kita temukan keputusan klinisku nantinya ke depannya. Oke, next PPT. Next slide. Oke, yang pertama make sure having high quality dengan 3 cara. Yang pertama, yang perlu kita sharp the skills adalah even systematic review itu yang saya katakan tadi adalah tidak semuanya baik gitu. Sehingga kita harus menajamkan kemampuan atau skill kita untuk bisa melakukan critical appraisal dari systematic review itu sendiri. Itu ada di cabm.oxford.ac.uk, itu ada tools-tools sana untuk kita bisa melakukan critical appraisal dengan detail. Langkah kedua adalah kita harus memfollow atau mengikuti director guideline dari preferred reporting items for systematic review and meta-analysis atau PRISMA tahun 2020. Sebelumnya tahun 2009 ada beberapa revisi disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu menjadi tahun 2020 terakhirnya. Yang terakhir adalah using Cochrane methodology, yang nanti akan diperdalam juga pada materi yang kedua. Next slide. Ya, next lagi. Ya, berikut ini adalah beberapa tools yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan dari CABM dari Oxford terkait dengan critical appraisal tools untuk systematic review. Jadi sebelum membuat systematic review, alangkah baiknya memang membaca ini dulu supaya tahu kira-kira apa yang akan kita buat nantinya. Next lagi. Berikutnya adalah terkait dengan PRISMA flowchart. PRISMA 2020 statement. Beberapa checklist terkait dengan PRISMA yang harus kita ikuti dan kita cantumkan dalam artikel kita nantinya. Seperti itu. Next. Saya juga lampirkan beberapa link juga di sini yang bisa juga dicatat juga untuk bisa mengakses dari systematic review checklist dari PRISMA dan juga critical appraisal dari CABM Oxford ini. Oke, next ini adalah terkait dengan panduan dari Cochrane. Tadi next, panduan dari Cochrane Handbook untuk kita bisa membuat sebuah systematic review yang baik begitu. Jadi memang untuk membuat systematic review ini acuannya dari Cochrane, teman-teman. Cochrane ini menyediakan berbagai handbook atau buku secara online gratis untuk kita bisa mengikuti langkah-langkah itu. Ada banyak sekali,
bukunya. Sejauh ini yang saya cukup bisa sampaikan secara percaya diri ya teman-teman, itu adalah di interventional studies. Itu ada ratusan halaman sendiri untuk kita bisa memahami yang systematic review of intervention. Padahal sebenarnya systematic review ada banyak sekali macamnya. Ada yang for diagnostic test akurasi dan lain sebagainya. Ada juga grading, nanti akan saya jelaskan juga. Lalu ada juga berbagai macam sebenarnya. Tapi untuk saat ini yang saya bisa sampaikan itu yang related to interventions. Karena memang seringkali kan kalau kita membuat systematic review yang memiliki tingkat evidence tertinggi adalah systematic review of randomized controlled trials atau uji klinis terkontrol yang terandomisasi, yaitu RCT, itu nama artikelnya. Itu adalah sebuah uji klinis yang paling tinggi. Jika kita systematic review kan itu, maka evidence juga sangat tinggi. Karena itu saya sangat sarankan untuk bisa teman-teman di sini membaca perlahan-lahan, nggak apa-apa, karena sangat sulit sekali menginterpretasikan seorang diri, karena butuh mentor juga, pengalaman saya ketika membaca buku ini. Bisa next slide? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa langkah dari Cochrane ini yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk bisa menulis sebuah systematic review dengan high quality yang saya jelaskan tadi. Next. Ada PSV langkahnya, define study questions dengan PCOS yang akan saya jelaskan juga nantinya. Apa itu? Next, langkah berikutnya, do the preliminary search or scoping. Next, sampai ke langkah berikutnya ada 12 kalau nggak salah. Oke, jadi ada beberapa langkah yang nanti akan saya juga cantumkan dalam beberapa breakdown section nantinya, dan juga akan diperdalam lagi oleh Dr. Brigita. Oke, next slide. Ya, jadi pertama define our research atau review questions dengan menggunakan istilahnya PICO, PICOS atau SPIDER. Nah, sebenarnya ada beberapa cara kan ini ya. Jadi when devising a search strategy, a search tool is used as an organizing framework to list terms by the main concept. Jadi untuk membuat sebuah systematic review, langkah awal itu adalah membuat review questions dengan dibantu sebuah tools yang disebut sebagai PICO atau PICOS, dan juga ada namanya SPIDER. Apa itu? PICO atau PICOS adalah singkatan dari Population, Intervention, Comparison, Outcome, dan juga Study Design. Zaman dulu nggak ada S-nya, karena memang PICO itu PICO sudah cukup, tapi untuk bisa mengspesifikkan outcome dan juga artikel yang kita ingin sampaikan dipresentasikan, maka ada S di sana dalam kurung, itu optional, kita bisa lebih menspesifikkan dari study design yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita ingin hanya menginklusi artikel dengan metode randomized trials atau last cohort seperti itu boleh dicantumkan di PICOS itu. Ada juga istilahnya SPIDER. Apa itu? Sample, phenomenon of interest, design, evaluation, dan juga research type. Hampir-hampir sama, tapi ini lebih broad seperti itu. Karena evaluation-nya itu lebih tidak terspesifikkan oleh karena outcome yang dijelaskan di PICOS. Sebelah kanan ini adalah penelitian untuk menilai specificity dan juga sensitivity dari ketiga jenis tools ini, PICO, PICOS, dan SPIDER. Apakah kesimpulannya? Next slide. Kebetulan karena ada juga request membahas tentang SPIDER dan juga PICOS ya, jadi mana yang lebih baik untuk keperluan skripsi atau kompetisi atau publikasi. Ini kesimpulannya. However, where comprehensive is the key, for factor we suggest that PICO tools should be preferentially. Jadi memang di artikel penelitian ini, setelah menilai spesifitas dan juga sensitivitas, mereka lebih cenderung untuk menggunakan PICOS dibanding dengan SPIDER. Jika teman-teman ingin mengaksesnya, nanti bisa saya kirimkan artikel ini untuk bisa menjadi acuan, kira-kira kita pakai yang mana ya buat review questions-nya. Begitu. Kalau selama ini memang saya menggunakannya adalah PICOS, karena itu sangat simpel menurut saya dan juga sangat terstruktur seperti itu. Dan juga ketika kita ingin melakukan registrasi protokol secara internasional seperti pada Prospero, itu kita juga mengisi berbagai questions-nya yang mengarahkan ke arah PICOS, seperti population, intervention, comparison, dan juga outcome. Bisa next slide. Ya, ini salah satu PICOS yang
sempat saya buat untuk kepentingan konferensi weekend course cardiology di Jakarta waktu itu. Saya membahas terkait dengan penggunaan biologic immunomodulator sebagai penanganan dari kasus myokarditis yang disebabkan oleh penggunaan immune checkpoint inhibitors pada pasien kanker. Gitu. Populasinya seperti itu. Intervensinya adalah biologic immunomodulatornya itu, lalu keempatnya adalah pasien yang diterapi standar tanpa adanya biologic immunomodulator, dan outcome-nya ada berbagai tipe, ada immune-related adverse event, mortality rates, dan inflammatory mediators amelioration. Dan karena ini topik yang sangat hangat waktu itu dan masih baru mulai diteliti itu ketika tahun 2019, karena itu masih belum ada RCT yang tersediakan, sehingga saya memang menginklusikan seluruh types of clinical trials. Dan ternyata memang hanya case series dan juga case report waktu itu yang bisa saya temukan, sehingga saya menghimpun case series dan juga case report. Next slide. Oke, jadi berikutnya, formulate your keywords properly. Jadi teman-teman, ada sebuah library tentang kedokteran itu secara besar sekali, itu adalah National Library of Medicine (NLM) yang diakses dalam namanya Medline. Medline is a bibliographic database with over 24 juta citation. Nah, itu ada berbagai database yang bisa kita akses, yaitu PubMed dan juga dan lain sebagainya, Embase, Ovid, Website, dan sebagainya. Tapi yang gratis adalah PubMed. Sehingga teman-teman kalau ingin mendapatkan sebuah artikel yang baik dan juga berstandar yang bagus gitu, search di PubMed teman-teman. Itu karena kita bisa mengakses dari NLM itu, Medline itu. Yang pertama langkahnya adalah build your keywords in the advanced search fitur di database yang kita gunakan, seperti PubMed tadi. Nah, jadi nggak semua database itu memiliki fitur advanced search, teman-teman. Advanced search itu kita bisa menggunakan fitur namanya medical subject headings atau masters. Istilahnya itu adalah mencari sinonim yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi kita kalau pengen membuat artikel, cari artikel kan kita menggunakan namanya boolean operator atau boolean strategis dengan or, and, dan not, dan juga beberapa words variations dengan $sign atau bintang gitu untuk bisa mencari artikel dengan baik. Tapi memang kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, kira-kira ada sinonim lain nggak yang di-provide atau disediakan oleh database itu, maka kita gunakan namanya masters. Memang sejujurnya idealnya materi sistematic review dan meta-analysis ini formatnya adalah format workshop memang, supaya kita bisa lakukan langsung praktek gitu. Tapi karena memang ini hanya pengantar saja untuk bisa refreshing our minds gitu ya dari perkuliahan, memang ini sangat baik untuk jadi pemula, untuk menjadi trigger kita untuk belajar lebih dalam. Tapi memang jika teman-teman ingin mendalami cara membuat systematic review ini, bisa banyak sekali beberapa workshop juga yang disediakan oleh Cochrane dan juga beberapa lembaga independen yang benar-benar membuka kesempatan kita untuk belajar systematic review. Saya pernah ikut, itu cara membuat sysref aja, itu dibuat 4 pertemuan teman-teman dokter. 4 pertemuan di mana per pertemuannya itu 2 jam. Jadi memang ini sebagai pengantar saja, jika memang ada yang didiskusikan, ada yang bingung, monggo nanti dirembuk bersama di akhir acara. Bisa next slide. PPT berikutnya saya akan membahas terkait dengan ini. Ini salah satu contoh dari search strategis yang dilakukan oleh seorang profesor yang menjadi dosen di Harvard Medical School jurusan Clinical Investigation. Di sana dijelaskan bahwa ini hanya mencari artikel, teman-teman. Kalau zaman dulu saya itu ya ketika zamannya preklinik, saya sering lihat fenomena-fenomena menarik kalau mencari artikel buat tutorial itu mencarinya dengan misalkan myokarditis NCBI enter gitu kan ya. Ternyata untuk mencari sebuah artikel yang berkualitas dan juga untuk tujuan penelitian atau sekunder seperti meta-analisis, kita harus memformulasikan keyword sedemikian rupa baiknya sehingga akan membuahkan hasil pencarian yang sangat baik dan juga terinklusi dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan dan juga database electronic profile seperti itu. Nah, ini ada berbagai entry gitu atau berbagai poin yang dimasukkan dalam advanced search dari PubMed.
Dan jangan lupa untuk menyediakan tanggal ya teman-teman. Jika ingin mencari sebuah artikel, kita harus mencantumkan tanggalnya pada paper kita mencari pada tanggal berapa sampai berapa. Karena supaya editor atau reviewers ataupun nanti judges finalis itu bisa mencocokkan gitu. Keywords kita itu dicari pada tanggal sekian, itu sekian. Berarti kalau tanggal sekarang berarti ada penambahan, itu benar-benar jauh-jauh gitu. Dicek itu benar-benar. Gitu. Jadi seringkali appendix atau search strategy ini dicantumkan pada supplementary files pada saat kita mencabut manuskrip ataupun abstrak untuk conference atau kompetisi. Next slide. Ini salah satu contoh strategi yang pernah saya lakukan untuk kepentingan konferensi dan juga publikasi, membahas tentang imunogenisitas dari vaksin COVID pada pasien kanker yang diterapi dengan immune checkpoint inhibitor dibandingkan dengan yang cytotoxic chemoterapi. Nah, itu ada beberapa entry yang saya buat. Nanti bisa saya share juga PPT-nya pada teman-teman sekalian yang ingin mempelajari bagaimana cara membuat strategis yang baik. Next slide. Jadi memang agak kompleks ya teman-teman. Nah, berikutnya ini yang nggak kalah pentingnya juga, yaitu adalah meregister atau mendaftarkan protokol penelitian kita atau sistem studi kita dalam secara internasional yang seringkali digaung-gaungkan saat ini pada sistem ini disebut sebagai PROSPER atau International Prospective Register for Systematic Review. Jadi pada tahun 2011 ini artikel dari PROS One ya teman-teman, jadi editornya mengatakan bahwa tahun 2011 dari UK mulai membentuk sebuah protokol seperti yang disebut sebagai Prospero yang dia free banget untuk kita bisa mensubmit protokol kita sebelum melakukan data extraction dan juga data selection supaya kita bisa mengetahui kira-kira apa yang kurang dari protokol kita. Istilahnya kalau dalam dunia skripsi ini adalah sempro gitu, seminar proposal. Jadi kita submit dulu bab 3-nya di review oleh secara internasional dari UK, dan jika di ACC kita akan menerima nomor registry yang itu sangat spesifik hanya kita saja memiliki. Nah, itu bisa diakses untuk menunjukkan protokol yang pernah kita terbitkan seperti itu. Ini sangat penting menurut saya karena bisa yang pertama bisa mempermudah editor atau reviewer untuk bisa percaya dengan protokol yang kita lakukan. Dan yang kedua, bisa mempermudah panelis ataupun juri atau orang yang ketua lomba supaya bisa yakin, oh ini papernya sudah terpublikasi protokolnya secara internasional pada Prospero, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan itu. Seperti itu. Bisa next slide. Berikutnya saya juga menunjukkan salah satu protokol yang telah saya registrasikan di Prospero. Ada beberapa protokol. Ini adalah website-nya dulu teman-teman. Ini website-nya jika ingin mengakses. Bikin akun dulu, lalu bisa melakukan registrasi protokol. Bisa register di protokol, di enter, nanti akan muncul di slide berikutnya, next. Ada berbagai pilihan. Kita mau membuat review artikel dengan pasien atau hewan coba nih. Nah, kita bisa memilih sana, karena nanti pertanyaannya akan berbeda yang akan kita isikan jawabannya untuk direview oleh reviewer secara internasional tadi. Next. Berikutnya adalah contoh dari terbitnya protokol itu di Prospero. Jadi ada register number-nya yang kita akan masukkan di Prospero akan muncul. Nah, kebetulan ini adalah Prospero protokol saya yang pernah saya submit dan juga terpublikasi di Prospero, sehingga memudahkan saya untuk bisa dengan mudah menyampaikan di konferensi ataupun untuk publikasi nantinya. Next slide. Okay, do the proper study selection process. Next, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan penting untuk bisa melakukan study selection. Kalau zaman dulu, ini saya kalau boleh jujur ya teman-teman, saya itu mulai belajar membuat sistem review tahun 2019. Ketika itu saya pelajari sebuah artikel-artikel bagaimana bisa seorang reviewer itu membuat prisma flowchart dari sekian ribu jurnal yang dia temukan menjadi 11 atau 12 artikel atau sekian yang sedikit sekali. Bagaimana prosesnya itu? Saya sama sekali nggak tahu toolsnya waktu itu dan belum ada mentor.
Sehingga yang saya lakukan waktu itu adalah ngelis seluruh judul dan saya cek satu persatu. Saya sampai, kalau boleh dibilang lucu, sampai membaca 629 artikel hanya untuk melakukan data selection. Itu waktu secara konvensional ya. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah tools artificial intelligence secara online yang disebut sebagai Ryan.ai yang bisa membantu saya melakukan data selection dan juga duplicates removal. Nah, examine the research result and read a few of the better quality and more recent relevant articles. Consider ada 3 poin. Do the search results suggest that your inclusion and exclusion criteria are reliable and effective in identifying potentially relevant articles? If not, do you need to revise your inclusion or exclusion criteria? Yang ketiga, do the search results reveal new search terms that would make a useful additions to your existing research terms. Jadi ada 3 pertanyaan ini yang perlu kita jawab selama kita melakukan data selection. Jika memang iya, maka kita bisa lanjut nih, meneruskan proses itu. Seperti itu. Ada 2 yang saya ketahui tools-nya, itu adalah namanya Ryan dan juga Confidence. Tapi yang gratis adalah Ryan. Yang Confidence ini berbayar, teman-teman. Bisa next slide. Berikutnya adalah gambaran bentukan dari Ryan ini. For your information, teman-teman, jadi Ryan ini ada 2 bentuk. Ada yang dia website di dalam PC atau komputer, sehingga kita bisa akses itu kapanpun. Dan juga ternyata ada aplikasi di Android, di HP. Jadi kita bisa download di Play Store, supaya kita bisa melakukan data selection kapanpun itu sebenarnya. Jadi kalau sambil ngantuk-ngantuk, sambil baca gitu, sambil pelan-pelan di seleksi, exclude, dan include juga bisa sebenarnya. Jadi memudahkan kita bisa sesuatu waktu bisa melakukan data selection. Karena memang ini takes time banget, teman-teman. Jadi memang sebelum kita menginklusi dan eksklusi, harus melakukan kalibrasi antar authors. Dan juga ada hal yang sangat penting, membuat sistem review itu nggak bisa cuma 1 orang. Minimal 2 atau lebih, supaya menghilangkan level biasnya. Mengapa bisa bias? Karena kalau 1 orang melakukan screening artikel sekian banyak, itu akan kadang-kadang ada human error juga. Sehingga memang harus ada at least 2 orang dan terkalibrasi. Artinya authors itu mengerti kira-kira kriteria inklusi dan eksklusinya apa, artikel yang dicari apa, PCOS-nya apa, dan sebagainya, supaya nanti konfliknya nanti tidak terlalu banyak. Jadi ini screening secara individu, independen masing-masing authors. Jika sudah, maka akan muncul opsi kita bisa klik blind off, sehingga akan tahu kira-kira mana yang exclude dan mana yang include dan mana yang konflik, seperti itu. Next slide, bisa di next PPT-nya. Nah, ada juga artikel menarik juga yang membahas tentang Ryan. Di sini membahas dan dia mempromosikan Ryan itu sangat baik, atau artificial intelligence untuk membantu data selection yang sangat baik. Gitu. Ini bisa dicek juga dan bisa di-cite juga, disitasi juga dalam paper kita nanti untuk bisa memperkuat kenapa kita menggunakan Ryan pada sistem ini dari Ozani et al. Next slide. Yang kedua adalah, ya ini tadi kan poin pertama harus berkualitas. Lalu yang poin kedua yang kita perlu sampaikan adalah make sure your systematic review less bias. Jadi biasnya minim banget, karena memang systematic review itu memiliki level evidence yang paling tinggi yang tadi di bawahnya meta analisis. Next slide. Yang pertama, assessing and addressing bias in systematic review. Jadi pada sebuah penelitian itu memang sangat mungkin terjadi namanya bias. Bias itu adalah systematic error yang menyebabkan outcome dan conclusion itu bisa muncul tanpa ada konsiderasi tertentu gitu, sehingga akan muncul kemungkinan adanya unfair atau misleading presentation. Termasuk juga pada penelitian sistem ini dari analisis sangat mungkin terjadi. Karena itu ada 3 bias yang mungkin terjadi pada sistem review, yaitu bias in locating studies, bias in selecting studies, dan juga bias in synthesizing studies. Apa saja itu? Locating artinya kita bias dalam mencari artikel di database. Kita salah mencantumkan keywords karena memang kita menggunakan mass terms dan juga advanced search feature pada database. Lalu ada
sehingga memunculkan bias ketika kita melakukan selecting studies yang berdampak juga bias pada synthesizing studies. Sepertinya suara saya menggema lagi ya, Desi, atau bagaimana? Oke. Oke, maaf. Kembali normal? Sudah kembali normal ya? Ya, sudah. Oke, thank you, Desya. Jadi, some tips for you to address the bias in your review sebenarnya adalah kita bisa mengaddress bias itu pada step-step tadi. Sehingga memang systematic review itu sangat kompleks juga, karena setiap langkah yang kita lakukan, kita harus pastikan bahwa langkah itu tidak ada potensi biasnya. Jadi harus hati-hati. Next. Nah, jadi, of course, it is an absolute step to make sure your systematic review is less biased, begitu. Jadi memang harus dilakukan itu pada setiap langkahnya. Harus dicek benar-benar. Next. Yang berikutnya adalah do the risk of bias analysis for individual studies properly. Jadi sama halnya kalau kita zaman dulu ingin melakukan penelitian eksperimental di lab menggunakan hewan coba, kita kan juga harus menyamaratakan hewan coba itu tikus-tikus atau kelinci ataupun macan itu sama semua kan kualitasnya, beratnya kira-kira seragam, lalu nggak ada penyakitnya, sama-sama sehat seperti itu. Sama halnya seperti itu, membuat systematic review juga kita harus memastikan artikel yang kita inklusikan tadi memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu ada berbagai tools atau alat untuk kita bisa melakukan assessment secara kritis kira-kira bagaimana kualitas dari setiap studi yang kita inklusikan. Untuk studi yang sifatnya randomized controlled trials, kita bisa menggunakan tools yang dinamakan Cochrane Risk of Bias 2 atau ROB2. Untuk yang non-random, kita bisa gunakan namanya risk of bias in non-randomized studies of intervention atau Robbins I tool, atau juga pada observational studies menggunakan Newcastle atau SCORE atau NOS. Pada animal study kita bisa gunakan namanya CIRCLE, ROB, namanya kepanjangannya Systematic Review Center for Laboratory Animal Experimentation. Ada juga berbagai tipe lain, pastinya juga ada namanya consort, lalu untuk kita critical appraisal dari meta-analisis kita gunakan Prisma. Loh Kak, kenapa kok kita perlu mengakses meta-analisis? Bukankah tadi kita hanya menginklusi artikel-artikel original research seperti RC dan lain sebagainya? Kita perlu tahu bahwa ternyata teman-teman, di atasnya meta-analisis ada lagi yang lebih tinggi, namanya umbrella review. Artinya kita menginklusi seluruh meta-analisis yang sudah ada, untuk kita bisa benar-benar menghimpun seluruh kesimpulan menjadi evidence base-nya paling tinggi lagi. Namanya umbrella review. Ada juga namanya network meta-analysis, atau artinya menghimpun seluruh tipe-tipe intervensi untuk kita bisa compare satu sama lain. Yang berikutnya ada namanya CASP atau Critical Appraisal Skills Program, dan juga Joanna Briggs Institute untuk bisa kita melakukan critical appraisal tipe-tipe artikel lain yang nggak tersedia di tempat lain seperti itu. Seringkali saya menggunakan JPI untuk bisa critical appraise dari case series ataupun case report. Next slide. Saya juga cantumkan berbagai tampilan dari website untuk bisa diakses nantinya untuk mengakses critical appraisal ataupun risk of bias per individual studies. Oke, apakah ada error ya kira-kira ya tadi PPT-nya? Harus bermasalah. Oh ya, ya. Ya, terima kasih. Kembali ke sini lagi. Jadi next slide, ada beberapa website yang bisa saya rekomendasikan juga untuk melakukan risk of bias analysis for individual studies dan juga critical appraisal ya. Ini ada riskofbias.info, ada juga JBI, Joanna Briggs Institute, dan juga CASP. Next slide. Ya, berikutnya kita akan bahas juga berbagai contoh dari bentukan-bentukan presentasi dari risk of bias itu.
Jadi nanti ada bentukan bagaimana cara kita mempresentasikan siswa bias itu atau Robbins I ataupun JBI supaya menjadi acuan teman-teman jika ingin menulis sebuah artikel systematic review, kira-kira penyajian datanya seperti apa. Apakah bisa di next slide? Oke, jadi ini adalah ROB2 tampilannya sama seperti Robbins I. Jadi ada high risk, sun concern, dan juga ada low risk. Low risk yang hijau, yang kuning adalah sun concern, yang merah adalah high risk. Dan semuanya ada, yang terakhir adalah overall risk of bias. Jadi kalau setiap domain atau komponen pertanyaan ini semua hijau, maka overallnya hijau atau low risk. Tapi kalau ada satu aja yang kuning, maka overallnya adalah sun concern. Kalau ada satu aja yang merah, maka overallnya adalah high risk. Nah, untuk bisa kita membuat keputusan ini low risk atau high risk atau sun concern, itu ada algoritmanya yang luar biasa panjang, teman-teman. Yang nggak cukup bisa saya sampaikan di sini, karena sebenarnya itu ada satu pertemuan sendiri dan satu workshop tersendiri untuk bisa kita adjustment dan juga adjusting kira-kira artikel ini memiliki high risk atau low risk ataupun sun concern. Nah, kepentingannya apa sih? Kepentingannya apa untuk kita bisa mengetahui overall quality dari setiap studi? Kepentingannya adalah jika memang artikel itu dia high risk, memang idealnya dia dieksklusikan dari studi kita, supaya studi kita tetap robust dan kuat gitu, kokoh, tanpa ada artikel yang high risk. Tapi memang ada beberapa artikel yang saya baca pada kondisi-kondisi tertentu, seperti kemarin COVID-19, itu beberapa artikel clinical trial yang memiliki high risk pun diinklusikan karena untuk membantu emergency dan urgensi dari adanya sebuah meta-analisis atau systematic review terkait dengan terapi-terapi terbaru COVID-19. Jadi memang sebenarnya ini adalah sebuah seni, tergantung dari setiap authors, dia adjustment pada guideline atau contoh yang mana, seperti itu. Next adalah contoh, next slide, adalah contoh dari penyajian data yang dia adalah dalam berupa case series ataupun case report dari Journal British Institute. Ini bisa dicontoh juga format ini, sehingga kalau ingin menginklusi beberapa case report, itu ada beberapa pertanyaan dari JBI yang bisa kita jawab, dan kita bisa cantumkan di sana yes, no, unclear, dan juga not applicable, sesuai dengan guideline dari Journal British Institute. Next slide. Step ketiga, untuk bisa membuat systematic review yang sudah deliver EDP atau evidence-based practice adalah make sure your systematic review is comprehensive. Nah, bagaimana itu? Next, supaya kita bisa membuat artikel yang komprehensif. Nah, ini perlu kita tanamkan juga dalam mindset kita bahwa satu jebakan, one trap commonly encountered by novice systematic reviewers adalah dia dengan mudahnya, simpelnya summarize everything they have come across in their mind gitu, dan dia hanya melakukan little critical evaluations or interpretation. Jadi hanya mengkritik, membuat suatu pembahasan yang sangat simpel dari temuan data yang dia rangkum sedemikian rupa. Saya seringkali juga ditanyai oleh adik kelas juga, kira-kira apakah tabel ini sudah baik atau belum, tabel quality statusnya baik atau belum. Kuncinya adalah, anggaplah kita semua adalah orang awam yang baru pertama kali melihat tabel itu, kira-kira bisa paham atau tidak. Nah, ternyata perlu banyak sekali latihan untuk bisa menampilkan atau mempresent sebuah data dalam berupa tabel qualitative synthesis untuk bisa memahamkan readers yang awam itu bisa paham apa yang kita maksudkan. Seringkali memang kita hanya men-summarize apapun hasil yang muncul dalam beberapa artikel itu secara random. Pokoknya aku buat tabel yang bagus seolah data yang aku banyak. Tapi ternyata tabel itu harus kita pertanggungjawabkan dalam discussion nantinya untuk kita bahas kira-kira ini bahasanya bagaimana. Seperti itu. Then how to make it comprehensive, yang pertama stopping first. Jadi kita harus tahu kira-kira apa yang kita bahas. Karena itu kalau kita pengen kembali ke langkah awal, kita harus melakukan preliminary research. Nah, ini yang pernah juga dokter dan rekan-rekan semua, saya pernah beberapa kali dari tahun lalu itu dalam hal dikonsuli oleh adik-adik semuanya bahwa Mas, saya ini udah sempro, sudah di asli dosen, pengen membuat skripsi tentang review. Tapi ketika saya melakukan study selection, saya hanya menemukan 2 artikel, gimana ya, saya nggak mau sempro ulang gitu. Saya tanya, kira-kira apakah kamu di awal sudah melakukan screening nih, kira-kira kamu udah
melakukan namanya preliminary research, pengen mencari apa yang ingin kamu cari, udah tahu belum kira-kira artikel yang ingin kamu ekstrak itu mana aja. Ya belum sih, karena kan belum sempro. Nah, ternyata ada jurnal teman yang sebagai guideline acuan bahwa ternyata sebelum kita membuat PICO ataupun dalam rangka membuat PICO itu ada langkah namanya preliminary research atau scoping. Kita ingin mencari prognosis ide kita ini baik apa tidak untuk membuat sebuah judul. Caranya kita buat ide, kita baca artikel yang kita mau, kita buat ide, kita buat keyword tertentu, dan kita cek dari PubMed, dari Google Scholar, Science, kira-kira ada nggak artikel yang kita inginkan. Kita ingin RCT dengan tipe yang seperti ini. Oh, nomor satu nih acuannya. Kita cek lagi, apakah ada yang similar dengan itu. Nah, seringkali teman-teman belum melakukan langkah itu, sehingga ketika sudah membuat desain yang bagus sekali, keywords dan juga sekian banyak kompleks itu, ketika dicek ternyata artikel yang terinklusi cuma 2, cuma 1, atau bahkan nggak ada. Sebenarnya saya pernah menemukan juga dari Cochrane juga ada sebuah artikel yang membahas demensia waktu itu dia membuat sistem review yang ternyata tidak ada artikel yang terinklusi. Dia ingin menunjukkan bahwa ternyata at least kamu sudah membuat sebuah protokol yang baik dan juga metode yang sangat rinci, nggak ada clinical review question yang sangat rinci, nggak ada artikel terinklusi pun juga. Salah satu ada satu artikel yang pernah saya temukan. Tapi memang untuk kepentingan kita dalam menulis skripsi atau kepentingan dalam sebuah kompetisi ataupun publikasi, memang kita alangkah baiknya melakukan preliminary research terlebih dahulu supaya tahu bagaimana prognosis kita dalam membuat manuskrip ke depannya. Next slide. Ya, yang kedua data extraction dan kualitatif data sintesis. Jadi artinya setelah kita melakukan inklusi artikel tadi, kita harus bisa mengekstraksi kira-kira data mana aja yang bisa kita ekstrak untuk bisa kita bahas di discussion. Itu namanya adalah data extraction dan kualitatif data sintesis. Next slide. Saya tunjukkan contohnya. Nah, ini adalah jurnal dari Prof. di Harvard tadi yang dia melakukan sistem review penggunaan minum kopi itu bisa membuat sebuah outcome yang sedemikian rupa luar biasa. Dia menginklusi beberapa RCT dan ini tampilan dari baseline, tampilan dari studi karakteristik yang dia inklusikan. Lalu yang next slide. Jadi sebenarnya kalau saya review berbagai tipe systematic review, selalu at least ada 2 tabel outcomes ini. Yang pertama adalah tabel yang bahas tentang characteristics of included studies. Yang kedua adalah terkait dengan outcome penting lainnya. Seperti yang jurnal yang saya acu ini, ada satu tabel tadi di awal adalah karakteristiknya apa aja, sampelnya apa, tipe studinya apa, negara mana, jumlah sampelnya berapa, sampel size. Dan tabel berikutnya adalah membahas terkait dengan outcome result dari setiap artikel yang dia inklusikan. Next slide adalah contoh yang pernah saya buat. Jadi yang pertama adalah karakteristik dari included studies, apa aja itu tahunnya, country dan sebagainya. Dan itu adalah important results-nya yang akan dibahas secara mayor pada discussions. Next slide. Langkah yang keempat dan terakhir untuk membuat sistem review kita suitable untuk EBP, Evidence Based Practice, yaitu make sure your systematic review explicitly reported. Next, jadi sebuah tips dari saya yang Desya, suara saya lagi. Ya, mohon maaf Kak. Kenapa Desya? Maaf. Menggema lagi Kak. Oke. Apakah sudah? Belum ya? Oke, sebentar ya, saya. Oke. Apakah sudah Desya? Ya sudah Kak, terima kasih Kak. Terima kasih ya. Ya, kembali lagi ke topik ini, sebuah tips dari saya untuk adik-adik semua yang ingin melakukan sebuah kompetisi ataupun ajang publikasi mahasiswa ya dalam paper systematic review. Kuncinya untuk bisa membuat sebuah jaw-dropping moments dari panelis atau juri dalam menjuri kita ketika kita lomba adalah kita harus benar-benar menyajikan methods dan results secara explicitly dan sangat-sangat detail dan jelas. Bagaimana kita mencari artikel, cantumkan advanced strategi yang kita gunakan dalam appendix atau supplementary files.
Cantumkan juga protokol registrasi yang sudah lakukan di Prospero. Cantumkan semuanya sampai akhirnya semua akhirnya jelas gitu Pak, bagaimana kita bisa menggunakan. Oke, waktunya kurang 15 menit. Kurang sedikit kok ini. Next slide. Berikutnya adalah provide supplementary information, ini yang terakhir. Jadi memang jika kita membuat sebuah systematic review untuk kepentingan apapun, both untuk conferences ataupun publications, alangkah lebih baik selain membuat manuskrip tadi, utama, kita juga membuat sebuah namanya supplementary informations atau supplementary files atau supplementary materials atau appendix istilahnya, yang menyajikan seluruh data tambahan yang nggak cukup kita masukkan dalam manuskrip utama. Ini sangat-sangat membantu kita untuk bisa menjelaskan secara detail ya kepada reviewers atau kepada analis atau kepada juri dalam kompetisi atau publikasi bahwa kita itu sudah menyiapkan sedemikian rupa data untuk bisa menunjang artikel yang sudah kami submit. Apa aja isinya supplementary information ini? Yang pertama adalah protokol registrasi di Prospero itu. Beberapa jurnal di nasional seperti Sinta satunya UI, MJI, Medical Journal Indonesia itu juga mewajibkan kalau pengen submit systematic review harus terregistrasi pada Prospero sebelumnya. Dan beberapa artikel yang di jurnal di luar negeri juga internasional juga beberapa menyebutkan protokol registrasi. Karena memang ini sangat penting untuk bisa membantu dan memastikan bahwa authors, penulis itu bisa paham kira-kira protokol yang ingin digunakan apa. Nah, yang pertama adalah registrasi protokol. Yang kedua adalah PICOS tadi yang lebih detail dan juga advanced search strateginya apa. Seperti yang tadi saya lampirkan juga menggunakan berbagai jenis entry yang pakai match terms dan lain sebagainya, or and dan boolean operator lain itu perlu dijelaskan dan juga tanggal pencarian waktu kapan dan juga jumlah artikel yang muncul berapa. Dan juga beberapa search strategis yang perlu ditampilkan, misalkan Prisma flowchart-nya, lalu juga reasons dibalik retrieving articles atau reasons dibalik bagaimana kita menginklusikan artikel dari sekian banyak itu juga boleh disampaikan pada supplementary files. Dan juga saya juga pernah membaca adanya files yang spesifik menjelaskan terkait dengan risk of bias of include studies. Jadi benar-benar dari sekian algoritma itu dijelaskan supaya dia menjelaskan secara eksplisit bagaimana dia bisa menjudge artikel itu low risk atau high risk atau some concern. Itu dijelaskan juga pada supplementary files. Jadi intinya supplementary files itu sangat-sangat membantu kita untuk bisa menjelaskan tanpa harus bertemu langsung in person ataupun secara virtual kepada editor ataupun kepada panelis atau juri ketika kompetisi atau konferensi bahwa kita sudah menyediakan data yang sedemikian rupa banyak kepada mereka seperti itu, sehingga akan mempermudah beliau semua untuk bisa mereview artikel kita dengan sangat mudah dan baik. Gitu. Dan the reasons you need to provide this files adalah yang pertama, to make it possible for other researchers assess your work and reproduce your findings. Kebetulan saya pernah dulu membuat sebuah meta-analisis terkait dengan penggunaan mesenchymal stem cells pada severe COVID-19. Nah, saya butuh data lengkap ini waktu itu karena saya perlu namanya change score dan lain sebagainya. Tapi nggak ada artikel yang provide itu. Sampai akhirnya tim saya melakukan email kepada salah orang profesor dari RSCM di UI namanya Prof. Ismail Hari Subroto, SPOT, konsultan, untuk memohon apakah diperkenankan untuk melihat data change score dan lain sebagainya untuk saya bisa input pada meta-analisis. Dan dibalas teman-teman. Jadi teman-teman semua nanti kalau misalkan besok-besok ingin membuat systematic review atau meta-analisis yang ternyata ini menarik sekali kita inklusikan tapi datanya nggak sesuai, kita bisa email untuk meminta apakah izin apakah boleh diperkenankan untuk meminta hasil data yang lebih luas gitu untuk saya bisa citasikan Prof di artikel kami, itu boleh dan saya pernah mengalami itu dan di-provide. Jadi memang sebuah tips juga jika kita ingin melakukan citasi oleh seseorang yang jago gitu. Yang berikutnya adalah to make your paper explicitly tell all your work steps and maintain less bias. Seperti saya jelaskan tadi, yang terakhir adalah to help with the plagiarism issue in the future. Karena kita sudah memprovide seluruh data kita, jadi kalau ada artikel-artikel baru yang sekiranya
supplementary file sudah sampai kita, walaupun manuskripnya berbeda, itu sudah tercegah gitu. Prevent hal seperti itu terjadi. Next slide. Special note. Nah, ini sempat juga di-request oleh salah satu adik kelas saya di tahun 2019. Ini menanyakan kira-kira bagaimana ya Kak, kita ini bisa menentukan kapan kita menentukan ide saya ini menjadi sebuah systematic review saja, atau bisa sampai ke meta-analisis atau kualitatif gitu. Ini ada sebuah jurnal artikel yang sangat menarik, judulnya Deciding When to Do a Quantitative or a Qualitative Research Synthesis. Apakah selamanya meta-analisis itu lebih superior daripada systematic review saja pada konferensi? Jawabannya adalah next slide. Jadi, tidak selamanya sebuah judul itu harus sampai ke meta-analisis, teman-teman. Karena tergantung sebenarnya dari pertanyaan review atau review questions yang teliti dan timnya decide di awal. Dan saya juga pernah mengalami mungkin mindset dari teman-teman yang pernah membuat paper systematic review atau analisis untuk keperluan konferensi dan kompetisi, kan selalu mikirnya complicatedness itu number one, kan? Sehingga sampai ke meta-analisis itu akan sebuah kebanggaan yang luar biasa. Itu sepertinya mindset yang perlu direvisi sedikit, karena ternyata sebuah judul itu tidak harus sampai ke kuantitatif pun dapat juga digunakan sebagai pedoman klinis seseorang clinicians profesional untuk menjalankan EBP tadi. Tergantung dari review question yang kita gunakan. Saya sudah membuktikan kemarin ketika saya ikut konferensi kardiologi nasional, saya menggunakan sistem review saja. Sementara ternyata yang lolos menjadi 5 besar itu saya satu-satunya yang pakai sistem review, yang lainnya ada meta-analisis dan juga clinical trial. Ternyata sistemnya dihargai begitu, karena memang judulnya sangat novel dan juga baru di terapi itu. Sehingga kalau kita menghimpun beberapa case report atau case series terapi terbaru ini akan membantu atau menjadi triggering clinicians ataupun researcher in the future untuk bisa membuat penelitian dengan skala besar gitu. Jadi memang kalau kita ingin membuat sebuah artikel, jangan bergantung pada aku harus meta-analisis gitu supaya jadi bagus. Back to tujuannya adalah membuat review questions menjadi lebih bermanfaat bagi sekitar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan saat ini, gitu, urgently needed, begitu. Next, sebuah quotes yang saya baca dari buku The 5 AM Club dari Robin Sharma yang sangat penting buat teman-teman semua tahu bahwa don't play small with your talents, you were born into the opportunity as well as the responsibility to become legendary. Jadi jangan pernah merasa inferior untuk kita bisa bersaing di dunia luar, karena teman-teman kita semua punya value yang kita bangun gitu. Jadi jangan minder, terus konsisten seperti yang Angela Thakur tadi katakan di awal, harus punya great passion and perseverance untuk mencari mimpi supaya bisa bersaing nanti di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah kendala teknis. Lebih kurangnya nanti akan didetailkan oleh mentor saya juga, Dr. Brigita yang saat ini lagi di London. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Desya. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Hilda atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa juga ya. Jadi dari penyampaian materi Kak Hilda tadi, kurang lebih dapat saya simpulkan bahwa systematic review sendiri itu memiliki kualitas yang tinggi karena menggunakan berbagai macam pendekatan. Kemudian dalam pembuatan systematic review itu harus memperhatikan beberapa hal, seperti pastikan systematic review itu memiliki kualitas yang tinggi dengan menggunakan metode Cochrane, serta pertanyaan review yang jelas dengan melakukan preliminary research dengan alas antara lain yaitu PICOS yang terdiri atas population, intervention, comparison, outcome, and study design, ataupun dengan SPIDER yang terdiri dari sample, phenomenon of interest, design, evaluation, and research type. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah rumusan kata kunci atau keywords yang tepat, dan register the protocol of systematic review, dan lakukanlah proses seleksi studi yang tepat. Lalu untuk systematic review juga harus dipastikan memiliki bias yang minimal dengan melakukan analisis dari resiko bias. Kemudian juga systematic review itu harus bersifat komprehensif dengan memastikan artikel yang digunakan dalam systematic review itu berkualitas baik. And last,
Make sure your systematic review explicitly reported dengan menyajikan metodologi dan hasil yang eksplisit, serta memberikan informasi tambahan ataupun juga lampiran. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Kak Yuda atas pemaparan materi pada siang hari ini. Tentu saja materinya ini akan sangat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman ke depannya. Baik, jadi sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kita akan mengadakan break untuk sholat asar terlebih dahulu. Bagi para peserta, tidak perlu meninggalkan room Zoom dan persilakan untuk off kamera dan juga tetap mute. Kemudian untuk kembali ke dalam ruangan Zoom 15 menit